أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sabatihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini begitu banyak nikmat yang tercurah kepada kita semua, sehingga berkat nikmat itulah semua kita bisa berkumpul menghadiri pengajian rutin kita. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke pertempatan ini mendapatkan keberkahan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga salam dan sholawat semoga Allah limpah curahkan kehadirat junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, pada para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua di pertempatan ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Juga para ikhwan dan para akhwat, terima kasih sudah bisa hadir guna memenuhi janji kita atau kesepakatan kita setiap malam minggu, yang memang dari dulu awalnya itu sebulan itu sekali. Waktu zaman Bapak itu seperti yang diuraikan, pernah disampaikan Om Jai, kita dulu tuh ngaji setiap malam minggu. Diawali dulu mungkin di Klender, kemudian pindah ke Bekasi secara awalnya itu. Ya kebetulan di tempat di depan majelis di Rumah Wahen, kemudian pindah ke Depok, dan alhamdulillah bisa kembali lagi ke Bekasi, ke Wisma Asri, dan berpindah tempat di depannya kediamannya almarhum Wahen. Yaitu berkat perjuangan-perjuangan para pendahulu, baik dari guru-guru kita, mulai dari Yang DS Rukman, kemudian Bapak Baguron, Kiai Haji Raden Yoyo Sunario, kemudian dilanjutkan oleh abang-abang atau kakak-kakak kita, wak-wak kita, Wahen, Wak Edi. Nah, tinggal sekarang giliran kita yang sedang melukis. Mudah-mudahan lukisan kita indah. Kita bisa melukisan dengan indah. Kanvas yang tadinya kosong kita isi dengan lukisan-lukisan indah. Sehingga nanti bisa berkelanjutan, berkesinambungan. Wow, ternyata yang dilakukan pendahulu-pendahulu adalah sebuah jalan yang memang Allah ridho, yang akan menuju atau menuntun kepada jalan keselamatan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk menempuhnya. Amin ya rabbal alamin. Tadi terkait nggak apa-apa ya, banyak ini ya basa-basi lah, mumpung waktu masih panjang ya. Belum jam 12 kurang 10 menit.
Jadi banyak basa-basi nggak apa-apa. Terkait ya kebetulan sebenarnya kan tugasnya Pak Jo yang membacakan Papakem Rasa Tunggal. Ini karena kebetulan bukunya warna kuning, jadi ya sebutannya buku kuning. Jadi panduan guru tutunan kader, artikan anak didik, karya besar Kiai Haji DS Rukman yang guru, kemudian disusun ulang dan diterjemahkan oleh Ki Masini asli Tasik yang merupakan anak didik dari Kiai Haji Raden Yoyo Sunario. Jadi saya sebagai pemain cadangan akan menggantikan perannya Pak Jo yang membacakan. Jadi nanti mohon maklum karena pemain cadangan ya tidak sempurna kayak pemain aslinya gitu. Tapi mudah-mudahan mungkin bisa jadi lebih bagus dari pemain aslinya. Sombong dikit. Iya, medal sombong nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya bacakan halaman 226 dari 277. Dasar agama. Pesan dan amanat Pak Guron. Yang pertama, sebelum meyakini dengan sebenarnya bahwa yang agung maha suci Allah itu ada, jangan dahulu melaksanakan sholat. Wah, sesat ini. Nggak jelas ya. Mengajarkan jangan dulu melaksanakan sholat. Hati-hati menjalankan ini harus dengan bimbingan. Kalau nggak tanpa bimbingan ya begitu. Ditelan mutlak-mutlak. Disuruhnya nggak sholat ya nggak sholat. Makanya beragama itu harus ada yang membimbing. Nggak bisa sembarangan. Sebab kalian tidak bakal tahu hendak menyembah siapa. Ketika nanti telah sungguh-sungguh percaya dan yakin bahwa yang agung maha suci Allah itu ada dengan sebenarnya, maka barulah melaksanakan dan kerjakan sholat. Jadi tadi jangan sepotong-sepotong tadi disuruh jangan sholat di sini. Setelah sungguh percaya dan yakin bahwa yang agung maha suci Allah itu ada, maka barulah melaksanakan dan mengerjakan sholat. Dengan jalan menyembah atau mengabdi, tunduk, takluk, patuh, taat kepada yang agung maha suci Allah. Jadi pertama-tama ya harus kenal dulu, harus kenal. Kalau nggak kenal ya gimana mau ntar keterawang-tawang lagi kan. Kemarin di Garut disebutkan kosong saja, akhirnya ntar menyembah yang kosong. Padahal memang begitu. Dengan jalan menyembah atau mengabdi, tunduk, takluk, patuh, taat kepada yang agung maha suci Allah, disertai hormat tilawat kepada ayah ibu atau orang tua, juga patuh, tumut, manut kepada guru, bahkan
hingga ramah tamah kepada sesama hidup. Ciri tanda syahadatnya kawin atau manunggal. Yang kedua, membaca dan mengucapkan syahadat mesti serasi dengan hati dan kolbu. Ibarat cupat manggu. Biasa nih ada tanda petik tapi nggak ada keterangannya. Atau kelopak manggis. Nah, kebetulan ada manggis di depan kita nih. Jadi bisa digambarkan ada apa dengan buah manggis itu. Jadi dijelaskan di sini. Atau kelopak manggis yang menunjukkan isi daging di dalamnya. Kelopaknya mana nih? Ada manggisnya contohnya. Ini biasanya buat tebak-tebakan nih biasanya di sini. Isinya berapa gitu ya. Cupat menunjuk 5, maka niscaya isinya 5. Manggis tak pernah berbohong atau sulaya. Meski kulitnya hitam, kemerahan, tapi isinya putih bersih. Ini nyindir saya. Kulitnya hitam, tapi insya Allah dalamannya putih. Gitu. Yang ketiga, tandanya murtad adalah gemar mengurangi dan menambahkan ajaran. Wah, ini seram ini. Kalau di luar itu bid'ah, sering nambah-nambahi atau mengurang-urangi. Makanya dibikinlah buku Pak Pakem Rasa Tunggal supaya ada Pak Pakemnya kita menjalankan, tidak mengurangi atau menambahkan apa yang diajarkan oleh Pak Guron atau guru-guru kita. Jadi di sini tidak berdasarkan pada pokok-pokok, sering menghilangkan serta menghapuskan pokok dan inti ajaran. Karena kita tahu ya banyak, kalau kita bisa mau belajar di luar itu banyak. Apalagi sekarang ini tidak tedeng aling, ya kan, bahkan banyaklah dari media-media sosial itu, dari YouTube, dari TikTok atau dari Facebook, banyak yang mengajarkan. Cuma ya gitu, kalau tanpa bimbingan ya bisa tersesat. Bahkan sering mengadakan peribadahan yang tidak diajarkan dan tidak diwajibkan dalam tuntunan dengan alasan mencari keridhaan yang agung maha suci Allah, sehingga bakal kehilangan arah dan linglung, kemudian menjadi tersesat di jalannya dan celaka. Juga beribadah kepada Gusti Allah dengan rasa takut yang berlebihan. Jadi ya kalau kita mengerjakan tidak sesuai apa yang diajarkan atau semau dewe atau mengerjakannya semau kita gitu, ibarat minum obat sembarangan, bukannya sakit sembuh malah overdosis, betul. Seperti begitu. Jadi harus dipahami fungsinya kita melaksanakan tuntunan itu, harus kita pahami untuk apa. Jadi kita melaksanakannya dia pas tepat sasaran. Tidak kurang, tidak lebih. Ya kalau kurang kan apa namanya?
salah, dan kalau lebih juga jadi mubazir, tidak disuruh malah ngerjakan, udah dikerjakan minta gaji lagi, ya kan, siapa yang nyuruh kan begitu. Jadi harus ada tuntunan. Agama dari zaman ke zaman, mulai dari Kanjeng Nabi Adam alaihissalam hingga Kanjeng Nabi Muhammad SAW, memiliki kadar, kapasitas, kualitas, martabat yang berbeda-beda. Di sini dijelaskan yang diantaranya, yang pertama, pada zaman Nabi Adam disebut Tirta Al-Huda, mendapat predikat Waliullah, Sapiullah. Kemudian yang kedua, pada zaman Nabi Nuh disebut Kalijaga. Ini sama kayak Sunan Kalijaga. Mendapat predikat Khalifatullah, Najiullah. Kemudian yang ketiga, zaman Nabi Ibrahim disebut Kerta Milah, mendapatkan predikat Khalilullah, Habibullah. Yang keempat, pada zaman Nabi Musa disebut Senggara, mendapat predikat Kalamullah atau Kalimullah. Selanjutnya yang kelima, pada zaman Nabi Isa disebut Goparo, mendapat predikat Rohullah atau Kalimatullah. Yang terakhir, yang keenam, yaitu pada zaman Nabi Muhammad disebut agama. Makanya agama itu baru ada di zaman Nabi Muhammad. Agama atau adin mendapat predikat Rasulullah. Agama di sini diturunkan melalui para nabi, berisikan perintah dan larangan. Maksudnya agar manusia dapat beribadah dengan baik secara tegak lurus. Target tujuan ibadah agar mencapai martabat akidah iman, yaitu akhlak ihsan Islam, yang digambarkan iman, ihsan, Islam. Agama merupakan ibadah mega proyek Gusti Allah yang telah diserahkan kepada manusia untuk mengerjakan, menuntaskan, dan mengelolanya. Sebab semua makhluk yang berada di alam semesta ini tak ada yang sanggup kecuali manusia. Jadi kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran, itu pernah ditawarkan kepada gunung.
Cuma gunung menolak, tidak sanggup. Terus ditawarkan kepada siapa lagi Pak Ustadz itu? Adalah cuma mereka tidak sanggup. Yang sanggup di sini kecuali manusia. Jadi mega proyek ini pernah dikerjakan oleh para nabi dan rasul, mulai dari Kanjeng Nabi Adam alaihissalam yang sebagai manajer proyeknya atau manajer proyek pertama saat itu, hingga Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai manajer yang terakhir. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai manajer proyek ketika itu telah dapat menuntaskan dan menyempurnakannya. Jadi dari para nabi-nabi yang disebutkan tadi, mulai dari Kanjeng Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, itu disempurnakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Karena dari 1 sampai 5 itu proyeknya masih skopnya kecil. Masih proyek terhadap kaumnya. Jadi kaum belum menyeluruh. Nah, itu dituntaskan atau disempurnakan oleh Nabi kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di sini tugas kita sebagai umat setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, atau sebagai, ya diulangi lagi di sini, tugas kita sebagai umat setelah Kanjeng Nabi Muhammad atau Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah hanya tinggal menggunakan, menikmati, merawat, dan mengelola bangunan beserta fasilitasnya. Jadi pernah sering ya saya sampaikan bahwa sekarang di masa-masa kita ini sudah tidak perlu lagi repot-repot kita babat alas atau membuka perguruan baru. Sudah, karena yang namanya babat alas itu sudah tugasnya oleh para pendahulu kita, mulai dari Kanjeng Eyang Guru, Pak Guron, itu mereka sedang babat alas. Tapi di kita itu sekarang ya sudah tinggal meneruskan saja, tinggal menggunakan. Jadi nggak perlu lagi nanti kita bikin majelis baru, tandingan gitu. Ya kan, karena saya udah lulus, bikin lagi majelis yang baru di sampingnya lagi ntar. Atau bikin rumah di dalam rumah gitu. Kan bingung jadinya ya. Bikin, kalau dulu istilah itu bikin rumah di dalam rumah, ada rumah di dalamnya rumah lagi. Jadi di sini dijelaskan sudah tinggal menggunakan, kita gunakan fasilitas ini yang sudah ditinggalkan, kita tinggal menikmati, tinggal merawatnya, mengisi, mengelola bangunan beserta fasilitasnya. Apa yang kurang ya kita tambal-tambal, kayak Kang Ano tadi kemar bocor itu tinggal nambal doang. Maka kita mesti punya semangat, rasa memiliki dan semangat bangga terhadap mega proyek ini. Nah, di sini perlu dimunculkan bagaimana kita memiliki pengajian ini. Kalau kita sudah memiliki, punya rasa memiliki, sangat sayang bila kita meninggalkannya. Bagaimana caranya? Ya ikut berkecimpung. Saya punya kemampuan ini, saya silahkan sok. Gitu.
Saya umpamanya sanggup di bidang keuangan, ya sanggup. Saya sanggup berceramah, ya sok, silahkan. Jadi kalau kita berkecimpung, insya Allah ada rasa memiliki gitu. Makanya eman-eman kalau bahasa orang Jawa itu, kalau kita tinggalkan, dan di situ kita terus punya rasa semangat karena kita ikut terlibat di dalam mega proyek ini. Sebab seluruhnya telah sempurna, bisa digunakan, bisa dirasakan, bisa dinikmati, dan pantang punya semangat merusak atau semangat menghancurkan terhadap mega proyek ini. Jadi apa yang sudah dibangun, sudah diperjuangkan, pantang punya semangat atau cita-cita merusaknya. Program dari agama gitu ya. Ya, ini dijelaskan juga di sini, hasil dari kita beragama itu adalah rumah tangga. Di dalam rumah tangga yang menjadi kunci pokok dan intisari rumah tangga adalah repeh rapi. Jadi setelah kita beragama, insya Allah setelah kita bangun rumah tangga itu bisa menjadi kunci pokok atau rumah tangga menjadi repeh rapih, pantang bertikai meski dengan anak-anak sendiri. Apalagi jika sampai ngumpat si muat, bergunjing dan mencaci maki di dalam keluarga maupun terhadap sesama hidup. Nah, di sini hati-hati masalah ngumpat, sumpah serapah. Karena apa? Ya, di dalam perjalanannya nanti ketemu itu bahwa bisa jadi apa yang kita ucapkan itu merupakan suatu doa yang terkabul, yang akan dikabulkan. Jadi mesti hati-hati menjaga omongan kita atau sumpah serapah kita. Jadi kalau marah kepada anak atau kepada orang ditahan, jangan sampai keluar, awas jatuh, beneran jatuh. Padahal udah jatuh duluan ya kan, kita awas jatuh, orang lewat jatuh gitu, kita bilang awas jatuh, bener jatuh. Iya deh. Gitu. Jadi walaupun semarah-marahnya kita di dalam mendidik anak, mohon ingat dijaga, jangan sampai keluar. Siapa tahu itu merupakan doa yang dikabul oleh Gusti Allah. Jadi diingatkan di sini. Akibatnya bakal jauh dari rezeki. Juga tadi akibat ngumpat si muat, bergunjing dan mencaci maki di dalam keluarga atau gonjang ganjing rumah tangganya itu akan mengakibatkan bakal jauh dari rezeki.
Maka obatnya di sini adalah dijelaskan, maka jalin serta bina rumah tangga supaya selamat bahagia disertai adanya ridho dari Yang Agung Maha Suci Allah secara lahir dan batin. Selanjutnya mesti tertib ketika bersiraturahmi antara hati dengan hati. Tata tertib dan etika adab silaturahmi mesti selalu diperhatikan. Jadi kemarin juga di Garut dibahas oleh wakil Sejabotapop. Ada silaturahmi sambil ketawa. Itu juga harus diperhatikan. Jadi ibaratnya melecehkan gitu. Oh, silaturahmi harus dengan hati malah diketawain gitu kan. Itu juga harus menggunakan tata tertib dan etika, merupakan adab dari silaturahmi. Selamanya harus selalu ramah tamah, sopan santun, menyambut dan memperlakukan tamu mesti dareh deh, berehan, someah, akuan. Ini bahasa Sunda. Nanti kalau yang bingung apa sih daredeh, barehan, someah, akuan. Jadi di awal saya ceritakan ini di apa namanya, disusun ulang sama Kimas ini, nanti tanyakan langsung sama Kimas ini. Bisa ditanyakan langsung kepada yang menyusunnya. Perlakuan baik dan supel, gemar memberi, sopan dan ramah tamah, mampu menerima tamu dengan baik, walaupun datangnya pinjam 100 dong gitu. Jadi harus diterima dengan baik. Ujung-ujungnya pinjamin gue 100 dong buat ongkos pulang gitu. Walaupun sudah tahu begitu, tetap kita terima dengan hati yang lapang. Harus ramah tamah, mampu menerima tamu dengan baik. Kepada tamu harus memperlihatkan dan menunjukkan budi perangi yang baik, asih, cinta, sono, rindu, kangen. Jadi jangan datang-datang, ngapain lu datang? Nggak boleh. Harus kita terima dengan tangan terbuka. Jika tamu tersebut belum berpamitan dan pulang, maka jangan mengerjakan apapun dan jangan pergi kemanapun juga. Serta jangan beranjak dari hadapan tamu. Seumpama kita telah mampu melaksanakan dan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut yang di dalam rumah tangga, maka selanjutnya barulah melaksanakan sholat. Jadi di sini digambarkan bila ada tamu, ya layanin dulu tamunya, jangan ditinggal. Gue belum sholat nih, sholat mah nomor 2 ya. Nomor 2. Jadi tenang saja. Jadi layanin dulu tamunya dengan sebaik-baiknya, setelah pulang barulah melaksanakan sholat. Niscaya ya nanti tanyakan kepada yang menyusun Kimas ini. Niscaya tentunya sholat kita bakal diterima oleh Yang Agung Maha Suci Allah. Jadi benar-benar setelah tamunya pulang itu kita benar-benar berfokus gitu.
Tadi lain cerita kalau tamunya nggak pulang-pulang itu. Nanti ada ilmunya untuk mengusir tamu itu. Jika kalian belum bisa melakukan perbuatan baik terhadap sesama hidup atau tamu yang sedang kita hadapi, maka jangan dulu melakukan sholat, apalagi pergi berusaha, berikhtiar, atau pergi bekerja. Sebab yakin niscaya sholatnya bakal mubah atau mubazir. Bahkan hanya akan merugikan diri sendiri. Sebab sholatnya tak akan diterima yang agung maha suci Allah. Gusti Allah maha mengetahui apa yang kita rasakan. Yang selanjutnya yaitu akan berakibat kepada tadi rumah tangga, ini akan berakibat kepada pergaulan. Ilmu dan pengetahuan dalam pergaulan akan lebih banyak daripada ilmu dan pengetahuan tentang Tuhan. Ilmu dan pengetahuan terhadap yang agung maha suci Allah, selama kita ingat, eling, dan yakin kepada yang agung maha suci Allah, maka ibadah kita sudah cukup sempurna. Pengaruhnya bakal tunduk takluk, taat takwa, tumut manut, cinta sono kepada yang agung maha suci Allah. Itu merupakan cirinya orang soleh. Jadi ciri-ciri orang soleh itu bisa kita lihat, dia bakal tunduk takluk, taat takwa, tumut manut, cinta sono kepada yang agung maha suci Allah. Tetapi dalam pergaulan kudu baik dan benar. Pantang merusak pergaulan itu sendiri, meski bisa mengembangkan sayap dan memperbanyak jaringan. Walaupun sesungguhnya dalam pergaulan bakal sering berjumpa dengan salah, kesalahan, dan disalahkan. Kebenaran apapun yang pernah kita lakukan akan berjumpa dengan salah dan kesalahan. Sesungguhnya ini hanyalah masalah pandang, cara pandang, persepsi, serta kesimpulan yang berbeda-beda. Ya, memang kalau kita lihat di dalam pergaulan ini banyak kesalahan dan disalahkan. Ya, karena tadi belum saling mengenal, artinya kalau di sini banyak kesalahan dan disalahkan. Kalau sudah saling kenal, akrab satu sama lain, insya Allah bukan banyak salah, banyak maklum dia begitu, gitu. Jadi sudah banyak maklumnya. Ilmu dan pengetahuan yang telah merasuk dan menyerap dalam diri akan sangat berpengaruh atau mempengaruhi pergaulan. Cirinya dia alim. Pengaruh ilmu dan pengetahuan hasil dari pelajaran, dari tempaan pendidikan, dari gemblengan, dari bimbingan, dan hasil dari praktek penerapan dan pengamalan. Hasil dari pengalaman akan dapat membangkitkan simpatik
semua orang yang kita jumpai, dapat menumbuhkan kekaguman pada orang lain saat berjumpa dan memperhatikan kita. Jadi semakin banyak pengalaman, maka akan membuat kagum kepada orang lain. Jadi semakin tuh Bang, semakin pengalaman membawa acara, nanti akan semakin kagum orang. Jadi teruskan Bang, pengalaman untuk membawa acara. Begitu. Iya. Yeah. Kemudian akan berdampak kepada ekonomi. Harus merujuk pada pelajaran-pelajaran yang didapat dari perkara rumah tangga, serta pelajaran-pelajaran pada perkara pergaulan. Harus dilandasi dengan sikap ridho ikhlas dengan tujuan lillah. Jadi biar ya tadi, jadi ekonomi itu harus merujuk kepada lillah. Jadi tidak kepada selain itu. Kalau kepada selain itu, insya Allah ya timbulnya nggak beres gitu, maksudnya nggak tuntas. Apalagi ekonomi itu pasti berkaitan dengan dana gitu. Jadi kita berumah tangga atau dalam pergaulan kalau dilandasi dengan ya dana-dana itu tadi, akan jadi penyakit lah gitu. Ujung-ujungnya akan jadi penyakit. Makanya dirubah lillahi ta'ala aja. Kemudian di sini sukses dan kemajuan tergantung pada cara kita menyikapi pelajaran-pelajaran dari perkara rumah tangga, pergaulan, dan ekonomi. Jadi akan tampak sukses dan kemajuan itu tergantung pada cara kita menyikapi tadi kita dalam berumah tangga, kita bergaul, dan bertransaksi atau berekonomi itu tadi, akan kelihatan sukses dan kemajuannya. Nanti perkara hasil Gusti Allah yang bakal menentukan. Jadi kita hanya sekedar melaksanakan tugas. Sering disampaikan Om Ir itu, kita kalau ibarat kita berkebun atau menanam itu, tugas kita ya mencangkul tanah, kemudian memilih bibit atau menyemai bibit. Setelah itu kita menancapkan tanaman itu ke tanah. Nah nanti hasilnya kita tidak boleh ikut campur. Itu mau jadi atau tidak bukan urusan kita. Dulu Bapak juga bercerita, punya sawah, petani ini dia menanam. Oh nanti hasilnya sekian ton nih bakalan. Apa jadinya? Ternyata dimakan hama semuanya gitu. Karena dia sudah menentukan hasilnya dulu. Gitu. Sama ya, saya juga sering ya dapat proyek nih, wah udah kelihatan dulu nih untung besar nih, ya kan, sehingga sampai wah nanti untungnya nih buat ini wah, pembagian. Setelah dilaksanakan zong besar, zong besar, karena kita sudah sudah menentukan atau ikut yang merupakan haknya Gusti Allah gitu. Tuh. Sudah menentukan duluan kitanya.
Mestinya udah laksanain aja dulu urusan, mau hasil mau enggak nanti itu udah nanti kita serahkan kepada yang agung maha suci Allah. Jadi dari perkara hasil Gusti Allah yang bakal menentukan, tapi ada dasarnya atas dasar tindakan. Jadi ada tindakan, ada upaya, ada doa kita sendiri. Nanti yang agung maha suci Allah pasti maha mengetahui, serta alim kahutangan budi yang bakal merasakan hasilnya. Jadi Allah juga melihat apa yang kita upayakan. Kalau dia bersungguh-sungguh kerja keras, ya kan, siang malam umpamanya, tetap ya banyaklah kita sering lihat di luar itu dia tidak apa namanya kepada Gusti Allah itu ya mungkin nggak yakin atau nggak ini, tapi kita bisa lihat dia kerja siang malam, ya hasilnya bisa kita lihat lah gitu. Apalagi yang kita yang bakal yakin dan percaya akan Gusti Allah, ya insya Allah nanti, karena di sini dijelaskan Allah maha mengetahui serta alim kahutangan budi. Ya sampai di sini saja nih, ada soalnya nanti kebatinan mungkin nanti insya Allah diteruskan oleh pemain aslinya Ustadz Jo, karena mungkin sudah cukup lama juga ini saya berbicara, baru setengah jam, nggak apa-apa lah, main cadangan. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atau saya bacakan bisa menjadi bermanfaat bagi sesama, bagi kita untuk bisa belajar terus, karena belajar tidak ada habisnya, terus walaupun diulang-ulang gitu, ulangan terus, nggak lulus-lulus. Hair lagi. Tapi mudah-mudahan lah ini bisa kita jadikan apa namanya. Sebenarnya kalau pengen lebih intens atau lebih jelas lagi bisa datang malam Jumat atau malam Sabtu, bisa ditanyakan langsung kepada yang menyalin. Atau apabila apa sih kurang kepahaman atau ini bisa ditanyakan face to face. Ya itu membangun keakraban tadi. Jadi kalau sudah ada keakraban akan timbul kepada kemakluman tadi, bukan banyak kesalahan. Jadi ya udah maklum aja dia memang begitu. Gitu. Itulah cara membangun atau mengakrabkan diri kita. Baik, karena sudah habis, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian banyak kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.